Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 11 yang saya banggakan. Pada kesempatan daring kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu laju reaksi atau kecepatan reaksi. Kemarin sudah dibahas tentang termokimia yang berakhir pada cara menentukan perubahan entalpi dengan menggunakan energi pembentukan standar dan data energi ikatan. Kali ini kita akan melanjutkan bab baru, yaitu tentang laju reaksi atau kecepatan reaksi. Oke, pengertian laju reaksi. Jadi kita bahas laju reaksi. Pengertian dari laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi tiap satuan waktu. Kalau memang soalnya yang diketahui adalah konsentrasi. Tetapi kalau soalnya yang diketahui misalnya hasil reaksi itu berupa volume, maka yang dimaksud laju reaksi ya perubahan volume tiap satuan waktu. Kalau misalnya dalam soal itu hasil reaksinya misalnya diketahui dalam bentuk massa, yang namanya laju reaksi ya perubahan massa tiap satuan waktu. Hanya umumnya laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi. Di perubahan konsentrasi tiap satuan waktu. Kalau reaksinya adalah A plus B menjadi C plus D, maka laju reaksi, pengertian laju reaksi adalah perubahan bertambahnya. Kalau A plus B menjadi C, panahnya dilihat, panahnya adalah ke kanan, maka dengan bertambahnya waktu, A plus B itu akan berubah menjadi C dan D. Artinya apa? Semakin bertambahnya waktu, C dan D adalah bertambah, sedangkan A dan B adalah berkurang. Sehingga pengertian laju reaksinya adalah perubahan bertambahnya konsentrasi C tiap satuan waktu, atau perubahan bertambahnya konsentrasi D tiap satuan waktu. Sehingga persamaannya bisa ditulis VC, berarti laju atau kecepatan C adalah delta MC dibagi delta T. Tanda plus ini menunjukkan bertambahnya. Kata-kata bertambahnya ini bisa diwakili dengan tanda plus. Atau VD adalah delta MD plus delta T. Tanda plus menunjukkan bahwa konsentrasi D tiap satuan waktu bertambah. Atau perubahan berkurangnya konsentrasi A atau B, perubahan konsentrasi berkurangnya konsentrasi A atau B, karena ini panahnya ke sana, maka A dan B makin lama makin berkurang. Perubahan berkurangnya konsentrasi A atau B tiap satuan waktu, sehingga persamaannya bisa ditulis VA sama dengan delta MA per delta T. Tanda min itu menunjukkan bahwa konsentrasi A berkurang tiap satuan waktu. Atau VB sama dengan delta MB per delta T. Tanda min menunjukkan bahwa konsentrasi B berkurang tiap satuan waktu. Tetapi yang namanya kecepatan itu tidak ada min. Kecepatan tidak ada plus. Yang namanya kecepatan ya semuanya mesti positif. Tidak ada kecepatan negatif. Ya. Kecepatan negatif hanya menunjukkan berkurangnya. Kalau kecepatan positif menunjukkan bertambahnya. Contoh, 20 gram serbuk besi direaksikan dengan 500 ml larutan HCl. Setelah reaksi berlangsung 5 menit, terdapat 3,2 gram besi. Semula 20 gram, setelah 5 menit, ternyata terdapat 3,2 gram. Tentukan laju berkurangnya besi. Berarti massa besi yang bereaksi berapa? Ya, jadi jawab, massa Fe yang bereaksi berarti massa mula-mula yaitu 20 gram dikurangi sisanya. Ternyata setelah 5 menit terdapat 3,2 gram. 3,2 gram. Berarti kalau begitu massa besi yang bereaksi sebanyak 16,8 gram. Ini besi yang bereaksi. Nah, besi yang bereaksi sebanyak 16,8 gram itu berapa molaritas? Kita cari konsentrasi molaritas dari Fe. Jadi MFE yang dimaksud adalah Fe yang bereaksi. MFE yang bereaksi adalah gram per AR kali 1000 per V. Gramnya adalah 16,8,
16,8 dibagi AR. ARV Fe sudah diketahui yaitu 56 kali 1000 per V. Ini adalah rumus ya. Ini rumus yang kemarin-kemarin sudah waktu kelas 1 juga sudah disampaikan semester 2 tentang konsep mol, itu ada molaritas ya. Berarti kalau begitu V-nya berapa di sini? V-nya adalah 500 ml. Berarti langsung saja kita tulis V-nya adalah 500 kali 500. Berarti kalau begitu M hasilnya adalah 16,8 dibagi 56 kali 1000 per 500, itu hasil akhirnya adalah 0,6 molar. Nah, ini molaritas Fe yang bereaksi. Nah sekarang berapa laju berkurangnya V? Berarti VFE sama dengan delta MFE per delta T. Kita lanjutkan ke sini. Nah, begitu. Berarti VFE sama dengan delta MFE-nya berapa? Delta MFE-nya nah, gitu adalah 0,6. 0,6 dibagi delta T. Delta T-nya adalah 5 menit. Berarti 5 laju itu waktu satuannya harus sekon. Kali 1 menitnya adalah 60 detik. Berarti kali 60. Nah, berarti hasilnya sama dengan 0,6 dibagi 300. Ini hasilnya adalah 6 dibagi 3 berarti 2. Berarti 2 kali 10 pangkat min 3. Satuannya apa? Satuannya adalah molar per sekon. Ya, satuannya adalah jadi VFE hasil akhirnya adalah ketemunya ini. Nah, 2 kali 10 pangkat min 3 molar per sekon. Oke. Sekarang contoh yang kedua. Ya, contoh kedua. Dari percobaan pembentukan O2 dari SO3 sesuai reaksi 2SO3 terurai menghasilkan 2SO2 plus O2, diperoleh data semacam ini. Percobaan pertama konsentrasi O2 0, waktunya 0. Percobaan kedua konsentrasi O2 0,25 molar dalam waktu 60 sekon. Yang ketiga 0,50 molar dalam waktu 120 sekon. Tentukan laju pembentukan O2. Ya berarti VO2 sama dengan delta MO2 per delta T. Berarti sama dengan kita menggunakan data nomor 3 dan 2. Berarti 0,50 min 0,25 dibagi delta T-nya 120 min 60. Berarti hasilnya adalah 0,25 per 60. Ya, per 60. Hasilnya ya, hasilnya berarti sama dengan tak taruh di sini atau di sini, berarti VO2 berarti sama dengan 4,16 kali 10 pangkat min 3 molar per sekon. 0,25 dibagi 60, ini 0,2 nya adalah molar, kemudian 60 nya adalah sekon, sehingga diperoleh 0,25 bagi 60 adalah 4,16 kali 10 pangkat min 3 molar per sekon. Oke. Lanjut. Oke. Terus untuk yang B. Yang B adalah VSO2. Yang ditanyakan adalah VSO2. VSO2. Karena data di sini tidak ada, yang ada hanya O2 dan waktu dalam sekon, sementara ditanyakan adalah laju kecepatan pembentukan SO2, maka kita menggunakan perbandingan koefisien. Koefisiennya SO2 dan koefisiennya O2. Ya. Berarti kalau begitu 2/1 kali lajunya. Lajunya siapa? Lajunya O2 kali 4,16 kali 10 pangkat min 3 molar per sekon.
berarti hasilnya adalah 4,16, sorry, ini kurang 1, angka 1 ya, 4,16 ya, begini. 4,16 kali 2 hasilnya adalah 8,32 kali 10 pangkat min 3 molar per sekon. Demikian juga yang C. Yang ditanyakan adalah yang C adalah VSO3. VSO3. Nah, VSO3 berarti sama saja. VSO3 di sini koefisiennya adalah 2. Ini koefisiennya adalah 2 ya. Ini koefisiennya adalah 1. Kita menggunakan pedoman yang O2 ya. Nah, oleh karena itu berarti 2 sama 2/1 kali lajunya V 4,16 kali 10 pangkat min 3 molar per sekon. Hasilnya adalah sama, yaitu 8,32 kali 10 pangkat min 3 molar per sekon. Ya, dari dua contoh ini saya harapkan anak-anakku semuanya sudah bisa memahami tentang pengertian dari laju reaksi. Oke, lanjut adalah teori tumbukan. Teori tumbukan. Suatu reaksi akan terjadi apabila terjadi tumbukan atau tabrakan antar partikel yang bereaksi secara efektif. Jadi kalau kita mereaksikan dua zat itu tidak mesti langsung terjadi reaksi. Akan terjadi reaksi manakala partikel-partikel itu saling bertabrakan atau bertumbukan secara efektif. Nah, agar terjadi tumbukan yang efektif, maka setiap partikel harus mempunyai energi aktivasi, Ya. Nah, apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi adalah energi minimum yang harus dimiliki oleh setiap partikel yang bertumbukan agar menghasilkan tumbukan yang efektif. Itulah yang disebut dengan energi aktivasi. Kita lanjutkan, berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah konsentrasi. Semakin besar konsentrasi, laju reaksi makin cepat karena jarak antar partikel makin pendek, sehingga tumbukan antar partikel lebih sering terjadi, sehingga laju reaksi makin cepat. Jadi kata kuncinya adalah jarak antar partikel yang saya garis bawahi kuning ini. Jadi kalau ditanya kenapa makin besar konsentrasinya lajunya makin cepat, karena jarak antar partikel makin pendek atau makin berdekatan ya. Kalau jaraknya makin berdekatan itu tumbukan lebih sering terjadi ya gitu. Oke. Yang kedua adalah suhu. Semakin tinggi suhu reaksi, laju reaksi makin cepat. Karena apa? Dengan suhunya makin tinggi, energi kinetik partikel yang bereaksi makin besar. Kalau energinya makin besar, gerakannya makin lincah, gerakannya makin cepat. Kalau gerakannya makin cepat, maka tumbukan antar partikel sering terjadi dan laju reaksi makin cepat. Jadi kalau kita masak itu antara api yang panas dengan yang kurang panas, jelas lebih cepat matang yang panas, karena suhunya yang panas berarti suhunya yang tinggi, kan begitu. Oke, contoh suatu reaksi setiap terjadi kenaikan suhu 10 derajat, laju reaksi naik 2 kali lebih cepat dari semula. Ingat-ingat, setiap naik 10 derajat lajunya naik 2 kali. Jika pada suhu 40 derajat laju reaksi berlangsung pada 0,5 molar per sekon lajunya, saya ulangi, jika pada suhu 40 derajat Celcius lajunya adalah 0,5 molar per sekon, tentukan laju reaksi pada suhu 90 derajat. Oke, kita buat dalam bentuk garis bantu ya, garis bantu. Kita buat dalam bentuk garis bantu nih. Jadi kita buat garis begitu, mulai dari suhu 40 naiknya 10, berarti jadinya 50. Naik 10 lagi berarti 60. Naik 10 lagi 70. Naik 10 lagi 80. Naik 10 lagi 90. Nah, yang ditanyakan adalah pada suhu 90 derajat itu lajunya berapa. Nah, tadi pada soal bahwa pada suhu 40 derajat
suhunya adalah 0,5. Maaf, pada suhu 40 derajat, lajunya adalah 0,5 molar per sekon. Jadi pada suhu 40 derajat Celcius, lajunya adalah 0,5. Nah, ini. Lajunya 0,5. Nah, 0,5. Nah, padahal naiknya 2 kali. Naik 10 derajat. Naik dari 40 ke 50, naik 10 derajat. Berarti naik 2 kali, dari 0,5 kali 2 berarti 1. Dari 50 ke 60 naik 10 derajat lagi. Dari 1 naik 2 kali berarti menjadi 2. Dari 60 menjadi 70 naik 10 derajat. Lajunya naik 2 kali, dari 2 menjadi 4. Dan seterusnya, berarti naik 10 lagi menjadi 8. Naik 10 lagi berarti menjadi 16. Berarti kalau begitu laju V, nah ini V pada suhu 90 derajat berarti sama dengan 16 molar per sekon. 16 molar per sekon. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Ya. Yang kedua, suatu reaksi setiap terjadi kenaikan suhu 20 derajat, ini naiknya 20 derajat, laju reaksi naik 2 kali lebih cepat dari semula. 2 kali sama. Jika pada suhu 30 derajat, reaksi berlangsung 8 menit, tentukan waktu yang diperlukan jika reaksi berlangsung pada suhu 90 derajat. Sama, dibuat garis bantu mulai dari 30, ini suhu 30 derajat. Terus setiap kenaikan 20 derajat berarti 6 tambah 20 berarti 50. Naik 20 lagi berarti menjadi 70. Naik 20 lagi menjadi 90 derajat. Nah, yang ditanyakan pada saat suhu 90 derajat. Nah, pada suhu 30 derajat, reaksi berlangsung selama 8 menit. Jadi, berlangsung 8 menit. Ini pada suhu 30 derajat. Padahal kecepatannya naik 2 kali. Yang namanya makin cepat, itu waktunya makin sedikit. Maka pada suhu 50 derajat, karena naiknya 2 kali, berarti menjadi 4 menit. Naik 20 lagi, berarti naik kecepatan waktunya menjadi 2 kali lipat lagi lebih cepat, berarti dari 4 menjadi 2 menit. 2 menit. Ya, ini lambang menit loh ya. Menit itu petik di atas. Kemudian naik 20 lagi berarti 1 menit. Nah, sekali lagi ini adalah lambang menit. Lambang menit ya. Jangan dibaca apa ini lambang dari menit. Nah, itu. Berarti kalau begitu waktu pada suhu 90 derajat, waktu berlangsungnya reaksi pada suhu 90 derajat berarti berlangsung selama 1 menit. Jadi, kalau pada suhu 30 derajat reaksi itu berlangsung 8 menit, maka pada suhu 90 derajat reaksi hanya berlangsung selama 1 menit. Oke. Yang ketiga, luas permukaan. Semakin luas permukaan partikel zat yang bereaksi, laju reaksi makin cepat. Karena makin luas permukaan bidang sentuh partikel yang bereaksi, tumbukan antar partikel sering terjadi dan laju reaksi makin cepat. Jadi kata kuncinya adalah luas permukaan bidang sentuh. Nah, ini luas permukaan bidang sentuh kata kuncinya. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa makin luas permukaan zat yang bereaksi, laju reaksi makin cepat, karena permukaan bidang sentuhnya makin luas. Permukaan bidang sentuhnya makin luas. Beras dengan tepung beras itu permukaan bidang sentuhnya lebih luas tepung beras. Sehingga kalau dibuat atau dimasak menjadi bubur, jelas lebih cepat membuat bubur dari tepung beras daripada membuat bubur dari beras. Saya misalkan ini ya, saya misalkan begini. Ini satu butir tepung, satu butir beras. Maka bidang sentuhnya hanya dari atas, dari bawah, dari samping kiri, dan dari samping kanan. Hanya 4 bidang sentuh permukaannya. Tapi kalau itu kita potong menjadi 2, nah kita potong katakanlah jadi 2. Nah, yang ukuran sama tadi kita potong jadi 2, maka bidang sentuhnya dari atas itu ada 2, dari bawah ada 2, dari samping kiri ada 2, nah ada 2, dari samping kanan juga ada 2, nah ada 2 gitu. Sehingga permukaan bidang sentuhnya lebih
banyak. Karena bidang permukaan sentuhnya lebih banyak, maka laju reaksinya makin cepat. Ini kita misalkan beras yang kita tumbuk menjadi tepung kan gitu. Terakhir, katalisator atau katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi pada akhir reaksi diperoleh zat itu kembali. Ingat, katalis itu dapat mempercepat laju reaksi. Mempercepat laju, bukan mempercepat terjadinya laju atau terjadinya reaksi. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Kalau kata-kata laju ini hilang, itu berarti salah. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi, itu salah. Kalau mempercepat reaksi itu semula tidak bereaksi, setelah ditambah katalis menjadi bereaksi, itu namanya mempercepat reaksi. Tetapi katalis itu tidak seperti itu. Katalis itu adalah reaksinya sudah berlangsung tetapi lambat, dan supaya cepat maka ditambah katalis. Itu namanya laju reaksi. Maaf, itu namanya katalis. Nah, katalis dapat mempercepat laju reaksi karena dapat menurunkan energi aktivasi partikel yang bereaksi melalui tahap-tahap reaksi. Kalau kita gambarkan grafiknya seperti ini, grafik dari katalis ya. Kalau kita gambarkan seperti ini grafiknya. Jadi ini adalah grafik reaksi endoterm karena panahnya ke atas. Yang dimaksud dengan energi aktivasi itu dari dasar, ini dari dasar sampai puncak. Nah, sampai puncak ini. Ini adalah EA. EA apa? EA tanpa katalis. Energi aktivasi tanpa katalis. Nah, setelah ditambah katalis, maka grafiknya turun menjadi hijau ini. Ini menjadi sekian ini. Inilah yang disebut dengan energi aktivasi yang menggunakan katalis. Ya, jadi fungsi dari katalis adalah menurunkan energi aktivasi. Nah, demikianlah anak-anakku. Jadi pada daring kali ini kita bahas laju reaksi, yaitu pengertian laju reaksi dan faktor-faktor yang mempercepat laju reaksi. Sedangkan pertemuan yang akan datang nanti kita bahas persamaan laju reaksi. Nah, tugasnya ada satu nomor. Ini jelas. Jadi dari hasil percobaan laju reaksi diperoleh data ada 1, 2, 3, 4, 6 ya. Ada yang gram serbuk, gram larutan, gram padat ya. Kemudian ada serbuk, larutan, padat, konsentrasinya berbeda-beda, suhunya berbeda-beda. Nah, waktu yang diperoleh juga berbeda-beda. Nah, oleh karena itu tolong nanti silahkan dikerjakan begitu, silahkan dikerjakan, ditentukan mana yang laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi ya, mana laju reaksi yang dipengaruhi oleh luas permukaan, dan mana laju reaksi yang dipengaruhi oleh suhu ya. Saya kira dari daring kali ini anak-anakku semuanya bisa memahami dan bisa mengerjakan tugas KI3-nya dengan baik. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.